Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi psikologi konseling. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pendekatan dalam proses konseling. Jadi nanti ketika kita melakukan konseling, ada beberapa pendekatan yang bisa kita gunakan. Seperti psikoanalisa, kemudian perilaku kognitif, humanistik, dan beberapa pendekatan lainnya. Dari beberapa pendekatan ini, mana yang sebaiknya kita gunakan? Tentu nanti harus kita sesuaikan dengan permasalahan klien, kemudian juga tipe dari klien kita. Yang pertama yaitu psikoanalisa. Menurut psikoanalisa, manusia memiliki struktur kepribadian yang terdiri dari id, ego, dan superego. Id yaitu dorongan, kemudian impuls yang dimiliki secara naluriah. Kemudian ego ini fungsinya untuk memenuhi id. Dan selanjutnya adalah superego. Superego ini berisi norma-norma, kemudian peraturan-peraturan yang ada di sekitar kita yang kita yakini. Misalnya saja, ketika kita memiliki dorongan lapar, maka ego akan memuaskan kebutuhan tersebut dengan mencari makanan, dengan makan. Misalnya, tiba-tiba ada makanan di depan kita. Nah, maka superego ini akan berbicara, akan berperan. Kira-kira makanan itu beracun tidak? Ini milik siapa? Ini bisa dimakan atau tidak? Jadi superego ini fungsinya adalah untuk mengendalikan id dan ego. Nah, kemudian dalam pendekatan konseling, kenapa seseorang bisa memiliki permasalahan? Ya, karena ada permasalahan dalam ketiga komponen ini. Tugas terapis dalam pendekatan psikoanalisa adalah membantu klien agar lebih menyadari aspek-aspek apa saja sebetulnya yang tidak dia sadari. Jadi konflik apa sebetulnya yang terpendam gitu ya, yang tidak muncul. Mungkin kita sudah pernah melihat ada fenomena gunung es. Ini dari teori psikoanalisa Freud. Ada bagian conscious atau bagian sadar, ini yang terlihat. Kemudian ada preconscious dan unconscious. Ini yang tidak terlihat. Dan jumlahnya menurut Freud, gitu ya, ini lebih besar daripada yang conscious. Mungkin kita akan menemukan beberapa klien yang dia memiliki permasalahan, tapi sebetulnya dia tidak benar-benar paham permasalahannya ini apa. Apa yang menyebabkan dia misalnya membenci seseorang atau mungkin marah. Karena ada banyak hal yang dia tekan kemudian masuk dalam tataran tidak sadar. Tugas kita adalah menaikkan apa yang ada di bawah ini gitu ya, kita naikkan ke atas secara perlahan dengan beberapa metode sehingga klien akan menemukan insight. Dia akan sadar, oh ternyata aku sedang mengalami permasalahan ini. Oh ternyata aku itu orangnya seperti ini. Ya, ini secara umum pendekatan psikoanalisa. Sebetulnya selain Freud ada beberapa tokoh lain yang memiliki bahasan yang agak berbeda gitu ya. Tapi dalam materi kali ini kita akan membahas secara umum saja. Selanjutnya adalah pendekatan kognitif perilaku. Kognitif berhubungan dengan proses berpikir. Jadi kapan kita menggunakan pendekatan kognitif? Yaitu ketika ada kesalahan dalam berpikir klien kita, atau yang sering disebut dengan distorsi kognitif. Distorsi kognitif ini mungkin akan kita temukan selama kita menjalani proses konseling. Dan ini nanti yang harus kita fahami, klien harus paham, oh ternyata dia memiliki kesalahan dalam berpikir atau distorsi kognitif. Dan setelah itu nanti akan kita modifikasi atau akan kita rubah menjadi pemikiran yang lebih positif. Kemudian perilaku. Perilaku ini berfokus pada perubahan perilaku. Ini ketika kita dalam konseling menemukan
ada perilaku-perilaku tertentu yang mungkin ingin kita rubah, atau mungkin ada suatu perilaku tertentu yang ingin kita perkuat. Jadi fokusnya adalah pada perubahan perilaku. Untuk pendekatan ini kita tidak akan mengulik-ngulik masa lalu seperti pendekatan psikoanalisa, gitu ya. Kita hanya fokus pada apa permasalahannya. Kalaupun mungkin kita mengorek masa lalu ini tidak begitu dalam gitu ya, kemudian juga nanti tetap fokusnya pada perubahan perilaku. Pendekatan kognitif dan perilaku ini sering digabung menjadi satu. Kalau mungkin dalam terapi kita sering mendengar ada istilah CBT atau Cognitive Behavior Therapy. Jadi dalam pendekatan ini kita menggabungkan antara pendekatan kognitif dan pendekatan perilaku. Kenapa digabung? Karena asumsi dasarnya adalah perubahan pikiran ini akan diikuti dengan perubahan perilaku. Ketika pikiran seseorang sudah berubah, misalnya tadi distorsi kognitifnya ini sudah berubah, maka otomatis akan diikuti dengan perubahan perilaku. Nah, ini untuk pendekatan kognitif perilaku dalam psikologi konseling. Selanjutnya adalah pendekatan humanistik. Ada beberapa jenis gitu ya. Yang pertama adalah client-centered therapy atau yang sering disebut dengan person-centered therapy. Jadi dalam pendekatan ini berfokus pada klien. Klien memegang kendali atas proses konseling. Jadi kalau bisa saya analogikan, konselor di sini ini hampir seperti kaca pemantul. Ya. Kaca ini fungsinya untuk apa? Ya, untuk agar klien kita ini bisa melihat dirinya, mendapatkan penguatan, dan akhirnya dia sendiri yang akan menemukan solusinya. Dia harus seperti apa setelah melihat gambaran dirinya di cermin tersebut. Kemudian ada beberapa hal gitu ya yang sangat ditekankan dalam pendekatan humanistik ini. Yang pertama adalah empati. Kita betul-betul harus bisa merasakan apa yang klien rasakan, memposisikan diri ketika berada dalam posisi klien, dan bisa bertindak sesuai dengan kacamata klien, bukan kacamata kita, bukan pendapat kita. Yang kedua adalah penerimaan tanpa syarat. Jadi kita harus betul-betul bisa menerima klien kita apa adanya, tanpa ada suatu kondisi, tanpa ada suatu persyaratan tertentu. Kemudian yang selanjutnya adalah ketulusan, kongruensi. Jadi kita betul-betul memang selaras gitu ya, apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita rasakan. Kemudian ada pendekatan Gestalt dalam humanistik. Gestalt ini artinya utuh atau menyeluruh. Jadi kita menggunakan pendekatan Gestalt ini ketika kita betul-betul menyatukan aspek emosional, kemudian kognitif, tingkah laku, dan menekankan arti kata masa kini. Kita dorong klien kita untuk memahami seluruh aspek di dalam dirinya, baik kondisi emosionalnya, kemudian kognitif, dan tingkah laku, serta harus kita tekankan bahwa kita fokus pada masa kini, pada kenyataan saat ini. Selanjutnya ada eksistensial humanistik. Fokusnya adalah klien menyadari pentingnya arti, tanggung jawab, kesadaran, kebebasan, dan juga potensi-potensi yang dia miliki. Klien adalah orang yang bebas, merdeka. Dia bertanggung jawab atas kehidupannya dan bisa menentukan solusi untuk permasalahannya sendiri. Nah, beberapa pendekatan ini, baik humanistik, kemudian kognitif perilaku, dan juga psikoanalisa, ini sebetulnya bisa kita gunakan secara bersamaan. Misalnya, kita menghadapi klien X. Bisa nanti kita gunakan pendekatan psikoanalisa sekaligus misalnya pendekatan perilaku. Jadi kita dorong klien kita untuk mendapatkan insight dengan pendekatan psikoanalisa, kemudian kita misalnya menemukan ada suatu perilaku yang harus dirubah, ya oke, nanti kita campur dengan pendekatan
perilaku. Jadi nanti memang lebih fleksibel ketika kita sudah melakukan praktik. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan pendekatan dalam psikologi konseling. Nanti akan saya kirimkan materi terkait dengan penjelasan lebih detail dan silahkan dipelajari sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.